Oke, kembali lagi ke podcast Show Pitoro News. Nah, studio pada kali ini akan kedatangan. Nah, saya mengundang dari Pitoro News, mengundang salah satu siswa berprestasi yang akan mewakili Purworejo khususnya untuk ke kancah nasional. Nah, penasaran? Nah, saya panggilkan langsung ya. Oke, boleh masuk Mas Umar. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, siap. Oke, nah alhamdulillah saya bisa menghubungi siswa berprestasi. Siswa berprestasi yang akan mewakili Purworejo Go Nasional. Nah, kalau misalkan nanti kita aja. Nah, boleh langsung saja ya. Kita perkenalkan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ngumar dari Desa Rejowinangun, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Oke. Asal sekolah saya SMK VIP Ma'arif NU 1 Kemiri. Nah, oke. Nah, mungkin Mas Ngumar. Nah, dari saya tertarik. Nah, dari kita tertarik tim Pitoro News mengundang Mas Umar karena saya melihat beberapa postingan di media sosial. Mas Umar ini kancanya juara Kabupaten Jawa Tengah yang akan mewakili Jawa Tengah ke kancah nasional. Bisa diceritakan itu awal mula itu lomba apa dan mungkin apa aja, Mas? Oke. Jadi itu lomba dulu pas di tingkat kabupaten itu namanya ada ajang lomba MAPSI. MAPSI. Oke. Nah, setelah itu di MAPSI itu lomba di kabupaten itu bentuknya itu dalam video. Oke, dari sekolah mengirimkan video ke kabupaten. Nah, setelah itu masuk dipilih 3 besar. Oh, dipilih 3 besar. Dipilih 3 besar. Setelah alhamdulillah saya kepilih 3 besar itu, langsung final langsung di Kabupaten Purworejo dengan juri 3 juri di situ. Oke. Tahu nggak peserta yang ikut itu berapa? Kalau dari Purworejo pas di kabupaten itu saya lupa berapa, tapi kalau pas masuk ke final itu 3 peserta. 3 peserta. Iya. Berarti awal mula itu kan tausiah apa? Namanya itu hitobah. Okay. Nah, dari situ perjalanan awalnya emang dari hobi apa emang punya basic gitu, Mas? Kalau saya dulu mungkin awal saya mengikuti lomba itu pas SMP. SMP kebetulan saya juga di SMP VIP Ma'arif NU 1 Kemiri juga. Nah, saya dulu masuk SMP di SMP VIP kelas 7 itu saya belum mau mengikuti lomba. Ya belum saya belum tertarik untuk mengikuti lomba. Kegiatan iya betul, malu-malu. Sini. Alhamdulillah sekarang bisa orang sini pokoknya. Oke, lanjut. Langsung masuk ke kelas 2. Masuk kelas 2 itu saya juga mengikuti organisasi juga di sana. Aktif. Nah, setelah itu saya mengikuti seleksi lomba baca puisi untuk mewakili sekolah ke ajang Porsema di Kabupaten Purworejo. Porsema itu persatuan Porsema itu perlombaan intinya tentang seni ma'arif. Ma'arif NU. Nah, itu. Nah, di lomba itu saya dulu seleksi di sekolah itu alhamdulillah terpilih, setelah itu mewakili ke kabupaten. Alhamdulillah di kabupaten juga mendapatkan juara 1. Oke, itu awal-awalnya? Itu awal banget lomba. Saya dulu SMP pertama itu lomba baca puisi. Nah, alhamdulillah di kabupaten itu dulu mendapatkan juara 1. Setelah itu juga mewakili ke provinsi di Ungaran, Semarang. Awalnya itu? Iya, itu awal. Berarti udah berapa kali ikut lomba? Berapa ya? Lupa saya. Dulu SMP ada Porsema, ada MAPSI, ada MTQ, Syahril Quran saya juga dulu. Setelah itu ada Kopi Sisa Purworejo. Lomba baca puisi juga itu. Puisi. Iya. Nah, itu mungkin SMP itu. Iya. Nah, untuk ini kan ke jenjang selanjutnya SMK. Iya, SMK. Nah, SMK itu dari kelas 1 sampai sekarang kelas 3 mau lulus. Pak Ustadz ini kelas 2. Oh, kelas 2. Iya. Oh, kelas 2. Iya, kelas 2. Oke, awal dari melanjutkan jenjang ke selanjutnya lomba-lomba kira-kira
Iya, dulu pas masuk ke kelas 10 SMK, itu pertama juga mengikuti lomba baca puisi juga. Oh, baca puisi. Iya, baca puisi. Setelah itu juga mengikuti lomba-lomba terus di sana. Ada lomba Porsema juga lagi ada. Alhamdulillah juga mendapatkan juara 1 lagi, mewakili ke provinsi lagi kemarin. Ya di Wonosobo kemarin. Ya. Setelah itu juga ada lomba di bulan Bung Karno, kebetulan itu di Pendopo Kutoarjo di Pak Dion. Pak Mas Wagub. Iya. Mas Wagub. Iya. Nah, alhamdulillah juga mendapatkan juara 1 di sana. Setelah itu maju lagi ke tingkat provinsi, itu diamanai oleh Pak Dion juga. Maju ke provinsi, alhamdulillah di sana masuk 10 besar. Nah di sana memberikan puisi juga. Iya, itu baca puisi. Kebetulan yang saya baca puisi itu yang menciptakan itu dari proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno, itu pencipta. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Nah, mungkin bisa nanti dipraktekkan lah. Boleh, masih hafal? Sedikit nanti. Nah, mungkin selanjutnya Mas, latar belakang dari Mas Umar ini emang basic hitobah itu emang dipaksa apa emang dituntut dari sekolah? Kalau dulu itu saya sebenarnya nggak mau ikut lomba pidato, karena saya udah nyaman ke lomba puisi itu. Saya nggak mau lomba pidato itu dulu di SMP. SMP kelas mau kelas 3 itu saya nggak mau disuruh seleksi pidato, karena saya melihat teksnya itu begitu banyak, menghafalkan saya nggak mampu. Iya, saya nggak mampu. Terus akhirnya saya nggak mau ikut seleksi. Setelah itu dipanggil lagi oleh guru saya, Mas, kamu besok yang harus mewakili ke kabupaten lomba itu. Nah, setelah itu saya pikir-pikir lagi, langsung saya ini jalan saya untuk menjadilah lebih baik lagi. Nah, itu saya coba lagi. Saya coba ikuti seleksi. Setelah itu saya mau dan saya kepilih juga. Alhamdulillah. Setelah itu saya mengikuti lomba hitobah SMP pertama itu pidato. Nah, alhamdulillah mendapatkan juara 1 juga. Setelah itu melanjut ke lomba ke tingkat provinsi di Jepara dulu. Dulu ke Jepara, dan di provinsi dulu tidak dapat di ke berapa ya dulu ya, 10 besar atau berapa dulu, saya lupa itu dulu. Berarti udah punya pengalaman sebelum pengalaman ke SMK itu alhamdulillah sudah dari SMP juga. Nah termasuk saya suka anak-anak yang berprestasi, bukan berkarya, menunjukkan kemampuan bakatnya. Nah, kayak Mas Umar ini kan luar biasa, bolak-balik juara, hobi juara. Nah, ini hobi kok juara, Mas. Bagus ini yang kayak apresiasi lah, hobi juara. Jangan sampai ini intermezzo. Jangan sampai anak-anak muda zaman sekarang cuma memanfaatkan era digital apa itu. Nah, kayak tadi kan awalnya Mas Umar itu melalui video. Nah, itu kan memanfaatkan era digital zaman sekarang. Betul. Nah, itu kan menjadikan motivasi bahwa kekhawatiran dari anak-anak zaman sekarang kan dengan menggunakan digital itu kurang untuk positif. Betul. Nah, mungkin latihannya kira-kira latihan seminggu sekali apa gimana kalau menjelang ini? Kalau latihan ini setiap hari. Setiap hari itu. Iya, karena ini pidatonya lebih panjang lagi, durasinya lebih panjang. Kan kemarin di tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu waktunya dibatasi 7 menit. 7 menit. Nah, untuk besok ke nasional itu 15 menit. Jadi pidatonya itu ditambah materi lagi. Nah, ini saya lagi proses menghafalkan dan insya Allah besok siap untuk ke nasional. Wah, oke. Ini buat penasaran ya. Saya mau dengar dari Mas Umar ini yang baca puisi apa? Aku Melihat Indonesia. Nah, coba lihat ke kamera. Siap. Coba Mas Umar, coba. Oke. Sambil duduk aja nggak apa-apa, Mas, aku jempalian ya. Siap, saya coba. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno.
jikalau aku berdiri di pantai Ngeliop, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliop itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Mungkin itu contoh. Wah, luar biasa ini menghayati dan wah, itu chemistry-nya udah bulan Bung Karno. Iya. Wah, itu merinding ini. Oke, kalau melihat sejarah Indonesia di Bung Karno itu, wah, chemistry-nya luar biasa. Betul. Auranya juga udah luar biasa. Iya. Mungkin dari ini penghafalan, penghayatan itu berapa lama, Mas? Nah, untuk latihan juga saya didampingi oleh guru saya juga. Pak Restu Kurniawan dan Pak Ridho Mukti. Nah, itu beliau mengajarkan saya untuk pertama itu biar bisa menghayati di panggung, biar bisa melihat, biar bisa menguasai audiens dengan baik. Itu melatihnya memang harus ekstra. Juga ada latihan itu gimana ya? Senam wajah untuk kita berekspresi dengan maksimal. Itu kita harus melatih pemanasan dengan senam wajah. Seperti ini. Nah, itu agar bisa kita ke audiens itu menyampaikan dengan ekspresi yang mendalami, maksimal seperti itu. Nah, ini kan di puisinya. Iya, itu di puisi. Nah, dari kan kalau kita kayak hitobah. Nah, hitobah itu kan ibaratnya kita menyampaikan ajaran mengaji lah itu, seperti orang mengaji tausiah lah. Nah, secara masyarakat awam itu taunya kan tausiah. Nah, kalau hitobah itu mungkin yang disampaikan itu pernah yang menyampaikan ke pas proses di Jawa Tengah itu apa, Mas? Kemarin itu pas di lomba di Jawa Tengah, kan itu tingkatnya provinsi. Nah, di situ saya menyampaikan pidato tentang moderasi beragama. Moderasi beragama. Di situ di ruang kelas, di ruang kuliah. Di ruang kuliah itu di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Nah, di situ yang masuk di dalam ruangan itu hanya peserta dan juri. Nah, di situ saya juga karena untuk audiens yang lain itu tidak boleh masuk di situ. Karena mungkin bisa mengganggu peserta atau ya itu konsentrasi peserta itu bisa. Jadi cuma dilihat dari dewan jurinya. Iya. Mungkin bisa coba dikasih sampelnya berapa bait aja no? Mungkin mukadimah sampai apa? Ya masa kalau tahu siapa pengajian kok ini nyaloni angel iki kok. Bisa roin bareng iki kok. Tidak cuma enggak iya guyon. Boleh di kayak dicontohkan. Oke, siap. Pak Ustadz ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Purworejo elok berirama, cakep. Mata bersinar, tanda bahagia. Cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru pembimbing yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-temanku semua yang berbahagia, serta seluruh hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam.
Salawat beserta salam semoga senantiasa ditetapkan kepada uswatun hasanah kita, sang pembawa cahaya kedamaian, baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja. Wah, ini Itu pembukaan. luar biasa ya. Jadi dari saya, wah, ini udah kayak dai nasional, Amin, Bismillah amin, amin. nasional. Amin, Nah, amin, amin. mungkin dari perjalanan terakhir kemarin di tingkat Jawa Tengah, Mas, Ya, itu kapan, Mas? itu kemarin karena dulu itu dari SMK, Oke. tingkat SMK Mm-mm. di Jawa Tengah itu alhamdulillah saya kan mendapatkan juara 1. Itu tidak sama SMA. Oh, beda. beda. SMA sendiri, SMK sendiri. Mm-mm. Nah, setelah itu saya sudah mendapatkan juara 1 dan Oke. yang putri juga ada. Oke. Setelah itu ditandingkan dengan yang SMA juara 1 itu. Diseleksi lagi, diambil 1 yang terbaik. Oh, Ya, gitu. jadi ada 4 peserta kemarin. Setelah juara 1, 4 itu juara 1 semua, putra putri, diseleksi lagi untuk melaju ke nasional. Oh, Nah, mm-mm. 4 itu alhamdulillah saya mendapatkan yang terbaik 1 dan mengikuti besok ke nasional. Wah. Itu Mungkin persiapan yang sudah dipersiapkan dari untuk menuju ke kancah nasional itu dari fisik kan mesti betul, itu utama. apa Kita yang harus sehat. dipersiapkan? Kita harus rajin olahraga Oke. agar badannya fit juga, nggak Oke. sakit besok di Ya. hari H. Ya. Nah, setelah itu juga pemanasan sebelum latihan, kita pemanasan dulu, senam wajah, suara juga. Ya, itu mungkin pemanasan untuk agar kita selalu terjaga kesehatan. Oke. Kira-kira menuju ke sana Ya. itu kapan dan pelaksanaan untuk perlombaan nasionalnya itu kapan? Untuk besok itu di tanggal 30 sampai 3 Desember. Oh, oke. Iya. November, Desember, karena kemarin itu info pertama itu dari tanggal 27 sampai 30. Tetapi ini ada pengunduran, ada kendala mungkin di sana. Jadi diundur di tanggal 30 sampai 3. Oke. Sampai tanggal 3 besok. Berarti dari Purworejo itu mendapat fasilitas dari sekolah langsung ke provinsi. Apa dari provinsi dapat? Karena itu belum technical meeting lagi, Oke. belum pertemuan lagi. Oke. Saya belum tahu untuk besok bareng dari provinsi atau dari Purworejo sendiri, itu saya belum tahu. Berarti yang dari Jawa Tengah itu cuma Mas Umar aja apa ada yang lain? Ada peserta lain. Oh, Dari untuk SMA SMK itu ada 2 cabang. Ada pidato dan Hitoba. MTQ. MTQ. Pidato itu Hitoba juga. Ada MTQ dari Magelang. Magelang. Ya, itu dari SMA Negeri 3 Magelang itu. Oh, Yang jadi SMA SMK. tapi tetap berkomunikasi dengan baik. Tetap ya. Dan juga ada cabang lain untuk TK, guru, Oke. SD, mahasiswa juga ada. Besok ada dari kontingen provinsi lain ada. provinsi. Iya. Nah, jadi gitu bosku. Jadi anak-anak Purworejo itu ternyata sangat luar biasa prestasinya. Amin, amin. Salah satunya nih Mas Umar, lokal pret dari Rejo Winangun. Mungkin Mas Umar, Ya. kira-kira kan Mas Umar juga di pondok apa enggak? Tidak. Oh tidak. Iya, saya laju. Oh laju. Iya. Nah, dari kan itu kan kalau pidato itu kan ada pakemnya ya. Pakemnya apa? Teksnya gitu lah. Iya, betul. Nah, kalau teks. ada, kira-kira kalau misalkan nggak pakai teks langsung otomatis itu, kira-kira berani nggak? Belum berani apa? Udah ada mau belajar? Mau belajar. Oke. Mau belajar karena sudah sampai di detik ini. Oke. Sudah sampai sini, insya Allah saya besok mau belajar untuk bisa mendalami lagi untuk ilmu agama ini. Oke. Nah, mungkin dari Mas Umar, Ya. kira-kira pesan untuk anak muda, bisa ke kamera nanti. Iya. Anak muda yang di era sekarang, Mas Umar kan lahiran tahun berapa Mas Umar? Saya 2008. 2008. Kalau 2008 itu kan bukan Gen Z, Gen Alpha kan? Oh iya. Gen Alpha. Nah itu bisa disampaikan untuk
di era sekarang kan banyak penggunaan media sosial, gadget yang kurang bermanfaat. Nah, dengan Mas Kumar ini menorehkan bakatnya melalui digitalitas, ikut lomba di video. Betul. Nah, melalui video bisa disampaikan Mas Kumar. Oke, untuk teman-temanku semua yang khususnya di Purworejo, untuk SMA SMK, saya berpesan kepada teman-teman semua menggunakan media sosial dengan bijak, karena media sosial itu akan membawa kita ke dunia yang lebih tinggi lagi. Jadi kita harus menggunakan dengan bijak. Jika kita menyalahgunakannya, itu akan berakibat fatal untuk kita ke depannya. Itu. Nah, oke, untuk itu kan untuk anak-anak muda. Nah, untuk dari ucapan terima kasih dari Bapak Guru dan dari sekolahnya, kan sekolahnya dari SMK VIP. Oke, boleh disampaikan? Tentu saja saya sangat terima kasih sekali kepada guru saya, Pak Restu Kurniawan, Pak Ridho Mukti, dan semuanya Ustadz Ustazah dan teman-temanku semua yang sudah mendukung saya sampai di detik ini. Sungguh saya sangat senang sekali karena memang teman-teman saya dan guru-guru saya, orang tua semuanya mendukung saya semua. Alhamdulillah, dan saya sampai di detik ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Nah, oke. Nah, ini saya mengapresiasi buat Mas Kumar, yang Mas Kumar itu sekolah di SMK VIP Ma'arif NU 1 Kemiri dengan jurusan DKV. DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, ini juga harus bisa berkembang, tidak hanya di kitobahnya aja, betul. Tapi juga memanfaatkan harapan saya pribadi untuk Mas Kumar tidak hanya edukasi ke perlombaan aja, berhenti sampai perlombaan aja. Saya harapkan dengan jurusan Desain Komunikasi Visual ini bisa mengonten edukasi. Amin. Jadi konten edukasi di sosial media TikTok. Nah, itu juga bisa dikolaborasikan dengan teman-teman kayak gitu. Amin. Nah, ini sangat luar biasa dari kami kedatangan Mas Kumar itu sangat beratnya salah satu prestasi Purworejo lagi. Nah, sebelumnya banyak prestasi Purworejo yang sudah membawa nama Purworejo. Betul sekali. Untuk di kancah nasional. Nah, saya ucapkan terima kasih Mas Kumar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pituru News juga yang sudah mengundang saya. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada pesan tambahan nggak? Cukup apa tambahkan boleh? Oke. Untuk teman-temanku semua, jika kalian ingin berprestasi, wujudkan impianmu, tunjukkan bakatmu. Oke. Nah, nantikan Mas Kumar di go nasional dan internasional itu ya. Nah, itu saja mungkin dari kami dari Pituru News, mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mungkin di sini dalam penyampaian atau komunikasi dengan Mas Kumar banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya tetap berprestasi dan berkarya untuk negeri. Nah, oke saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.